yaitu yang pertama kita ketik canva.com di browser kalian. Pak, bisa nggak ini saya menggunakan handphone? Bisa, tapi saya tidak sarankan. Kenapa saya tidak sarankan ketika kita menggunakan Canva itu di handphone? Karena yang namanya handphone itu kan kecil ya. Kita desain kalau menggunakan handphone kan tidak seperti kalau kita menggunakan layar yang lebih besar gitu ya. Hasilnya pun tidak bisa maksimal. Makanya kalau bisa nanti kita memanfaatkan komputer di sini. Komputernya sini yang Lab 5 paling cepat dibanding komputer yang lain karena sudah SSD semuanya. Jadi kecepatannya lebih cepat daripada komputer yang ada di lab sebelah. Maka dari itu yang pertama di sini ada continuous wait akun belajar ID. Artinya apa? Artinya apa, Cah? Continuous wait belajar ID. Artinya apa? Kita bisa login menggunakan akun belajar ID. Nah, anak-anak kelas 10 belum dikasih akun belajar ID ya? Belum. Nanti kalau misalnya sudah itu saya mintakan. Karena apa? Akun belajar ID ini sangat bermanfaat sekali. Yang pertama kita mendapatkan penyimpanan yang besar dari Kemendikbud 1 tera. Ya, drive kita dapat penyimpanan 1 tera. Kalau Google Drive kalian yang kalian buat Gmail biasa itu .gmail.com itu kan cuma 15 GB ya toh. Ketika kita simpan dokumen foto-foto yang banyak cepat habis. Nah, untuk itu nanti coba saya akan koordinasi dengan operator sekolah untuk minta akun belajar ID kelas kalian. Oke, kemudian kalau itu kita menggunakan continuous with Google. Berarti kalian login menggunakan Google kalian masing-masing. Atau bisa menggunakan Facebook atau menggunakan email atau menggunakan yang lainnya. Enak toh? Kalau saya menggunakan akun belajar saja supaya lebih mudah. Akun belajar saya apa cah lali? Oh, ini sudah ada. Ya. Oke. Kita tunggu sampai dia masuk loginnya. Di sini ya. Kita choose pilih. Nah, setelah itu dia akan mengarahkan ke tampilan awal. Tampilan awal Canva ya semacam ini. Ya, tampilan awal Canva yang ada di layar ini. Kita bisa pilih sesuai dengan kriteria kita masing-masing. Misalkan kita membuat sebuah laporan dan itu mau dipresentasikan, berarti kita pilihnya yang mana? Bisa presentation, bisa juga kita pilih yang sifatnya hanya infografis. Contohnya hanya 1 lembar seperti komik sederhana itu bisa. Laporan yang penting kita cara penyampaiannya di depan yang harus berbeda kan gitu ya. Contoh ini presentation. Kita klik presentation, kemudian di sini semuanya ada. Tinggal kalian pilih template-nya sesuai kita. Contohnya ini, kita pilih yang ini. Nah, setelah itu kita tunggu sampai. Nah, contoh. Di sini yang paling atas ini adalah menu home. Menu home ini kita diarahkan untuk kembali ke tampilan awal tadi. Kalau file biasa di sini ada create new design. Kalau kita pengen desain dari awal dari nol tanpa menggunakan template itu menggunakan create new design. Import file itu mengambil file dari luar yang kita download. Kemudian view language view setting ini digunakan untuk nyeting margin dan sebagainya. Language, bahasa dan seterusnya sampai bawah. Make a copy berarti dia mengcopy satu file, satu isi, satu kesatuan, keseluruhan. Setelah itu di sini adalah judulnya. Kita bisa ganti judulnya tinggal diklik. Contoh nih misalkan laporan praktikum integrasi MS Word dan MS Excel. Nah, contohnya semacam ini misalkan. Kemudian di sini kita ganti. Kalau sudah ada template-nya enak, tinggal kita klik ganti. Contoh, ya, presentasi laporan. Di sini
integrasi aplikasi MS Word dan MS Excel. Kalau kebesaran, nah kebesaran tinggal dikecilkan aja kan. Diklik di luar dulu, ini kita kecilkan. Di sini font size-nya kita kecilkan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan nek 28 kekecilan ya ditambahi sekitar 120 cukup. Kalau masih kebesaran tinggal kita kecilkan. Set. Pojok ya, ingat ya. Kalau mengecilkan di pojok ini. Kalau ini dia memperlebar, menambahkan itu. Kalau di sini semacam ini ya. Kemudian tarik lagi ke tengah. Nah, ini fotonya kita geser supaya tulisannya kelihatan. By kelompok misalkan. Kelompok 1. Oke. Judul sudah siap. Tinggal isinya. Isi dari laporan kalian kemarin udah praktek toh? Sudah praktek kan? Nah, tinggal ditambahkan lagi, introduce misalkan. Add new page. Nah, ini misalkan misalkan materinya tentang integrasi. Apa itu integrasi? Integrasi aplikasi MS Office. Karena tadi Word sama Excel kan Office toh. Nah, contohnya kita kecilkan. Nah, kemudian di sini diisi pengertian dari ini dulu, bla bla bla, diisi sampai selesai. Kemudian kalau kalian ingin menambahkan foto, itu kalian tinggal upload saja. Upload file saja. Contoh ini. Ini karena saya sudah ada foto di sini, kita tinggal upload foto kita ya. Kalau belum punya foto tinggal diupload file. Diupload file. Kita cari fotonya di sini. Saya masih ada foto enggak ya? Contoh. Aja foto sing iki foto terlalu muda, waktu muda. Misalkan ini ya, foto ini kita upload. Ternyata udah ada foto di sini. Tinggal kita upload ya fotonya. Klik. Kemudian di sini untuk menghapus backgroundnya gimana Pak? Tinggal edit foto. Ya, klik edit foto. Kemudian BG remover. Nah, hilang kan backgroundnya? Nah, mudah sekali. Ini tinggal kita taruh sesuai dengan selera kita masing-masing. Nah, ya, BG remover dan seterusnya. Kemudian kalau kita mau menambahkan elemen-elemen, kita tinggal masukkan ke elemen. Di elemen sini kita mau ketik apa saja muncul. Contoh tentang gambar komputer misalnya. Komputer. Jadi kalian tidak perlu cari ninggoni googling lagi. Gitu ya. Di sini tinggal dicari di sini otomatis dia akan keluar elemen-elemen tambahan. Elemen itu tambahan. Gambar-gambar tambahan. Ini internetnya agak lola. Ya. Terus, nah di sini banyak sekali elemen-elemen yang bisa kita tambahkan. Contoh ini, misalkan ini tinggal see all. See all berarti melihat semuanya. Ya, lengkap ya gambarnya. Tinggal kita pilih sesuai. Contoh ini. Jadi kalau zaman dulu sebelum ada aplikasi ini susah banget. Kita harus cari gambar di googling, kemudian kita harus download dulu. Setelah download baru kita harus remove backgroundnya ini menggunakan aplikasi tambahan yang namanya Adobe. Bener ya? Harus memakai aplikasi Adobe untuk menghapus background. Nah sekarang semuanya dipermudah dengan namanya AI. Bener ya? Dipermudah dengan namanya AI. Kita tidak bisa memungkiri hal tersebut. AI itu. Pak, boleh nggak kita bekerja atau belajar menggunakan AI? Boleh. Tapi kita harus melihat kebermanfaatannya. Kira-kira seberapa manfaatkah kita menggunakan AI? Kira-kira kalau kita keseringan menggunakan AI gimana? Mesti kelemahannya satu. Males berpikir. Kenapa bisa males berpikir, Pak? Contoh. Buatkan laporan tentang
integrasi aplikasi perkantoran, kalian dibuatkan. Ya. Tapi kan boleh nggak Pak? Boleh, tapi bahasanya harus kita ganti dengan bahasa kita. Yang kita cari di AI itu digunakan untuk apa? Untuk sekedar literasi, hanya untuk sekedar referensi. Sampai sini paham? Oke, lanjut ya. Kemudian tambah lagi di sini, kita kembali ke desain lagi. Misalkan kita ingin menampilkan gambar-gambar yang kita kerjakan kemarin. Contoh di sini ya, notes, add new. Nah, di sini kemudian kemarin kalian sudah praktek. Kemudian kita buka saja Word-nya. Word yang kita buat kemarin, misalnya CV cerdas ini. Ya, kita buka. Kemudian laporannya itu adalah nanti langkah-langkah mengintegrasikan atau menggunakan fungsi mail merge. Langkah-langkahnya gimana? Itu yang kamu harus potong-potong. Nanti cara motongnya gimana, Pak? Cara motongnya mudah sekali. Contohnya ini misalkan, langkah awal kita membuat source kodenya dulu, source atau alamat yang ada di Excel dulu. Kita print screen. Di keyboard ada gambar print screen nggak? Ada tulisan print screen nggak? Atas tulisannya PRTSC. Ada nggak? Itu titikan saja print screen. Sudah cukup seperti itu. Kemudian kita masuk ke Canva lagi. Kita pastekan di sini. Paste menggunakan apa? Masih ingat tombol kombinasi paste? CTRL plus P. Ya. Kita paste. Langsung muncul di sini. Ya. Kemudian kita masukkan ke gambar sini. Nah, ini contoh tampilan source Excel-nya. Nah, kemudian setelah itu di sini dikasih keterangan. Oke, dikasih keterangan. Langkah pertama, membuat data di Excel dan seterusnya, bla 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 gitu. Oke. Terus kemudian setelah dibuat langkah-langkahnya, paling akhir yaitu dikasih closing, ya, dikasih closing. Terima kasih. Ya. Kemudian, Pak, kalau sampai seperti ini boleh nggak, Pak? Ya boleh, sampai sini kemudian kita share, kita download, kita hanya pengen mendownloadnya dalam bentuk PDF juga boleh. Tapi kalau kita pengen dalam bentuk MP4, berarti kita harus tambahkan yang namanya animation. Di sini ada animation, ya, ada animation. Kita bisa pilih animation sesuai dengan keinginan kita. Nah, contohnya gini, itu ya. Nah, ini ada animationnya. Kemudian ada, kalau kita pengen transisinya, kita klik duration. Ya, kita klik duration, ini kita bisa tarik. Ya, nanti di sini kita add transition. Kita bisa tambahkan transition. Jadi nanti munculnya seperti apa. Nah, itu ya. Tambah. Oke, kalau sudah, di sini lagi add transition lagi dan seterusnya sampai akhir. Setelah itu baru di-share, pilih download, kemudian kita pilih PPTX bisa. Kalau kita pilih PPTX berarti dia nanti nyimpannya dalam bentuk apa? PowerPoint. Jadi ini yang kita desain di Canva, kita juga bisa rubah menjadi PowerPoint. Kita bisa rubah menjadi MP4. Kita bisa rubah dalam bentuk JPEG. Kita bisa rubah dalam bentuk PNG dan seterusnya. Ya, sampai sini mengerti? Oke, contoh langsung ya. Ini kalau saya pengen dalam bentuk PPT. Tapi ingat, kalau dalam bentuk PPT biasanya dia gambarnya menculat-menculut. Paham ya? Karena apa? Yang ada di Canva belum tentu bisa dibaca di PowerPoint. Lebih amannya berarti kita download dalam bentuk MP4. Apabila kamu kasih animasi tadi loh ya, kasih transisi. Tapi kalau hanya sekedar untuk laporan singkat, kita hanya pilih ke PDF saja. Oke, paham sampai sini?
Siap. Pas istirahat jam 12. Oke, terima kasih. Nanti setelah istirahat kita langsung melaksanakan pembelajaran yang direkrut 1 jam saja. Setelah itu 1 jamnya lagi kita praktek langsung membuat laporan ini. Paham sampai sini? Oke, terima kasih. Silahkan boleh istirahat.